Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring yang ke-7, yaitu membahas tentang stokiometri. Di dalam pembahasan stokiometri ini cukup banyak sekali yang kita bahas. Yang pertama yang kita bahas di dalam pembahasan stokiometri adalah penyetaraan persamaan reaksi kimia. Dimana sebelumnya pada daring-daring kemarin sudah kita bahas tentang reaksi redoks dan tata nama, dan kelanjutannya tata nama adalah pada penyetaraan persamaan reaksi kimia. Di dalam pembahasan penyetaraan persamaan reaksi kimia, ada beberapa persyaratan yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah cara menghitung atau cara menentukan jumlah unsur dalam suatu senyawa. Jadi menghitung jumlah unsur atau atom dalam suatu senyawa. Ini harus bisa. Sebab nanti kalau tidak bisa menghitung jumlahnya atom dalam suatu senyawa, maka kita tidak akan bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia. Contoh, kalau suatu molekul asam fosfat ya, dengan rumus kimia H3PO4, ini jumlah atom H-nya berarti ada 3 ya, H-nya ada 3. Kemudian jumlah atom P-nya berarti ada 1 dan jumlah atom O-nya berarti ada 4. Nah, ini harus bisa menghitung jumlah atom dalam suatu senyawa ini ya. Jadi terdiri dari 3 atom H, kemudian 1 atom P dan 4 atom O. Contoh yang kedua, molekul aluminium sulfat ya, Al2SO4 3 kali. Ini berarti Al-nya terdiri dari 2, jadi terdiri dari 2 atom Al, kemudian SO4 3 kali, berarti S-nya dikalikan 3. Jadi S-nya ada 3, O4 3 kali. Jadi membacanya adalah Al2SO4 3 kali. Berarti SO4-nya dikalikan 3. Jadi S dikalikan 3, O-nya dikalikan 3. O4 kali 3. Berarti O-nya ada 12. Ya. Jadi terdiri dari 2 atom Al, kemudian 3 atom S, dan 12 atom O. Ya, sekali lagi, menghitung jumlah atom dalam senyawa harus bisa. Contoh yang ketiga, 2 molekul amonium karbonat, ya, 2NH4 2 kali CO3. Nah, di sini ada 2 molekul, maka nanti jumlah atomnya semuanya dikalikan 2. Ya, semuanya dikalikan 2. NH4 2 kali CO4, berarti NH4 semuanya dikalikan 2. Setelah dikalikan 2, dikalikan 2 yang ada di depan, yang menyatakan jumlah molekul. Dengan demikian, berarti N-nya terdiri dari NH4 2 kali, berarti N-nya dikalikan 2, berarti N-nya ada 2, dikalikan 2 yang ada di depan. Berarti kalau begitu N-nya ada 4. H4 2 kali, H4 2 kali, ya. H4 2 kali, berarti kalau begitu H4 2 kali, berarti hanya ada 8, 4 kali 2, 8, dikalikan 2 yang ada di depan. Berarti ada 16. Kemudian C-nya 1, kalikan 2, berarti C-nya ada 2. O-nya 3, dikalikan 2, berarti ada 6. Jadi terdiri dari 4 atom N, jadi tadi N-nya dikalikan 2 kali 2 yang ada di depan, berarti 2 kali 2 ada 4. Kemudian H4 2 kali ada 8, 8 kali 2 berarti ada 16 atom H. Kemudian C-nya ada 2, 2 kali C, 2 atom C, dan 6 atom O. Contoh terakhir, 4 molekul besi 3 nitrat, FeNO3 3 kali. Berarti Fe-nya dikalikan 4, N-nya dikalikan 3, kemudian dikalikan 4, kemudian O3 dikalikan 3, kemudian dikalikan 4. Berarti kalau begitu, 4 atom Fe, jadi Fe-nya ada 4, N-nya kalikan 3 kali 4, berarti N-nya ada 12, 12 atom N. Kemudian O-nya O3 kali 3, 9, 9 kali 4, berarti ada 36 atom O. Ya, itulah cara menghitung jumlah atom dalam suatu molekul atau dalam suatu senyawa. Ya, persyaratan yang pertama.
Kemudian persyaratan yang kedua harus bisa menulis persamaan reaksi. Kalau kemarin sudah dibahas tentang bagaimana cara menulis rumus-rumus kimia, maka cara menulis rumus kimia itu kita terapkan di dalam persamaan reaksi. Kalau menulis rumus kimia kita ibaratkan suatu kata, menulis kata dalam bahasa Indonesia, maka kalau menulis persamaan reaksi kimia adalah membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Artinya menggabungkan beberapa kata. Oleh karena itu yang namanya persamaan reaksi kimia berarti menggabungkan dari beberapa rumus kimia. Ya. Contoh, sebuah padatan logam magnesium, berarti magnesiumnya berupa padat, begitu, direaksikan dengan direaksikan dengan larutan asam nitrat, berarti asam nitratnya dalam bentuk larutan, dihasilkan larutan garam magnesium nitrat. Magnesium nitratnya juga dalam bentuk larutan, dan gas hidrogen. Gas hidrogennya dalam bentuk gas. Kemudian tulis persamaan reaksi setaranya. Oke. Jawab. Persamaan reaksi setaranya. Nah ini. Kita kelompokkan, kita terangkan dulu. Sebuah padatan logam magnesium, berarti Mg. Padat itu dilambangkan dengan solut. Solut itu padat, yang diberi lambang S. Oleh karena itu penulisan persamaan reaksinya adalah Mg dalam kurung S. Ini artinya dibaca padatan magnesium. Ya. Plus itu dibaca direaksikan. Jadi direaksikan itu dilambangkan dengan plus dengan larutan asam nitrat. Asam nitrat itu HNO3, larutan itu lambangnya adalah Hi. Hi atau Agi itu sama, artinya larutan. Jadi kalau kata-kata larutan itu cukup diwakili dengan lambang Ki atau Ki. Kalimat atau kata asam nitrat cukup dituliskan dengan HNO3. Tanda panah itu dibaca menjadi atau dihasilkan. Dihasilkan berarti cukup ditulis dengan tanda panah. Ya. Magnesium nitrat berarti MgNO3 2 kali. Dalam bentuk larutan maka dalam kurung Ki. Plus gas hidrogen dan plus di sini adalah dan gas hidrogen H2 dalam wujud gas dilambangkan dengan G. Jadi sekali lagi kalau padat itu adalah solut dilambangkan dengan S, kalau larutan itu adalah dilambangkan dengan Ki atau Aki, kemudian kalau gas dilambangkan dengan G. Nah, ruas kiri tanda panah ini disebut dengan zat yang bereaksi atau reaktan. Berarti Mg dan HNO3 itu adalah reaktan atau zat yang bereaksi. Sedangkan ruas kanan tanda panah disebut dengan zat hasil reaksi atau produk. Ya, produk. Ya, ini. Jadi sudah saya jelaskan, saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian angka-angka yang ada di depan senyawa, rumus senyawa ini, ya, seperti HNO3, ini di depannya ada 2, itu yang disebut dengan koefisien reaksi. Kemudian kalau tidak ada angkanya, itu artinya koefisien reaksinya adalah 1. Jadi Mg di sini di depannya tidak ada angka, itu artinya koefisien reaksi Mg adalah 1. Di depan MgNO3 2 kali, ini juga tidak ada angkanya, ini berarti koefisien reaksinya adalah 1. Kemudian H2, ini juga tidak ada angkanya, berarti ini koefisien reaksinya adalah 1. Jadi sekali lagi angka yang ada di depan rumus kimia ini disebut dengan koefisien reaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia. Ruas kiri tanda panah disebut dengan reaktan, ruas kanan tanda panah disebut dengan produk. Wujud zat yang bereaksi kalau dalam bentuk padat dilambangkan S, dalam bentuk larutan dilambangkan Ki atau Aki, dalam bentuk gas dilambangkan dengan G. Tanda panah yang menghubungkan antara reaktan dengan produk itu dibaca menjadi atau dihasilkan. Ya, inilah ya cara menulis persamaan reaksi kimia. Oke. Ya, lanjut. Langkah menyetarakan persamaan reaksi. Jadi langkahnya bagaimana? Ya. Jika belum ada persamaan reaksinya, maka tulis persamaan reaksinya. Harus bisa menulis seperti tadi. Kemudian langkah kedua, setarakan persamaan reaksi kimia dengan cara
Tentukan koefisien reaksi suatu senyawa yang mengalami perubahan jumlah atom dalam senyawanya. Koefisien reaksi tadi apa? Koefisien reaksi adalah angka yang ada di depan rumus. Ya. Samakan jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan dengan cara memberi koefisien reaksi atau mengalihkan. Ya. Dikalikan angka berapa. Itu namanya dengan cara memberikan koefisien reaksi. Contoh. Ke dalam larutan asam sulfat dilarutkan serbuk ini kurang R ya. Dilarutkan serbuk aluminium sehingga dihasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Tulis persamaan reaksi dan setarakan, tentukan zat yang bereaksi, tentukan zat dasar reaksi, tentukan koefisien reaksi masing-masing zat. Oke. Pertama, tulis persamaan reaksi setara. Ya, persamaan reaksinya dulu. Serbuk aluminium, berarti aluminium dalam bentuk padat. Nah, berarti Al dalam bentuk solut. Ya. Direaksikan dengan asam sulfat, larutan asam sulfat. Asam sulfat H2S, larutan, berarti boleh ditulis Ki, boleh Aki. Dihasilkan, berarti tanda panah, larutan aluminium sulfat. Aluminium sulfat rumus kimianya adalah Al2SO4 3 kali. Dalam wujud larutan, maka Ki atau Aki. Dan gas hidrogen, berarti ada 2 gas. Sekali lagi, kemarin sudah diajari cara menulis rumus kimia. Kalau Anda menulis rumus kimia kesulitan atau tidak bisa, maka persamaan reaksi juga akan kesulitan. Oleh karena itu, sekali lagi pahami bagaimana aturan penulisan rumus-rumus kimia yang sudah dibahas pada daring sebelumnya. Ya, ini jawaban A. Kemudian jawaban B, jawaban selanjutnya, ini baru tulis persamaan reaksi dan setarakan. Menyetarakan itu artinya menyamakan jumlah atom ruas kiri dan atom ruas kanan. Langkahnya adalah tentukan koefisien reaksi atau tentukan koefisien reaksi atom yang mengalami perubahan jumlah. Lihat, di kiri Al-nya 1, di kanan Al-nya 2. Berarti kalau begitu, yang ruas kiri dikalikan 2. Nah, dikalikan 2. Ya. Nah, angka 2 ini disebut dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksinya siapa? Koefisien reaksinya Al. Kan begitu. Lanjut, lihat lagi. Al2SO4 3 kali. SO4 3 kali. Berarti jumlahnya S ada 3. Ya, sekali lagi jumlah S-nya ada 3. Sementara S yang ada di ruas kiri pada H2SO4, jumlah S-nya hanya 1. Lah supaya jumlah S-nya 3, maka pada molekul H2SO4 harus dikalikan 3. Nah, kita kalikan 3. Kalau sudah dikalikan 3, berarti di sini pada H2SO4, ya lihat pada H2SO4, H2SO4 itu kan hanya 2. Karena dikalikan 3, berarti hanya ada 6. Nah, karena ada 6, sementara H pada ruas kanan hanya 2. Supaya 6, maka pada H2 dikalikan 3. Kita kalikan 3. Nah, oleh karena itu yang belum kita hitung apa tadi? Tadi Al sudah kiri 2, kanan 2. Kemudian S-nya yang kanan 3, yang kiri sudah dikalikan 3 berarti 3. Hanya yang kiri ada 6, yang kanan ada 6. Yang belum kita hitung adalah O-nya. Kita hitung bersama-sama coba O-nya. O-nya yang kanan. O4 3 kali. Berarti kalau begitu ada 12. Sekarang O yang kiri. O4 berarti 4 kali 3. Berarti juga 12. Oh, kalau begitu berarti reaksi ini sudah setara. Ya, sudah setara. Berarti koefisien Al adalah 2, koefisien H2SO4 adalah 3, koefisien Al2SO4 3 kali berarti 1, koefisien H2 adalah 3. Itu kalau ditanyakan koefisiennya. Pertanyaannya kedua adalah tentukan zat yang bereaksi. Zat yang bereaksi berarti apa? Al dan H2SO4, ruas kiri. Nah, zat yang bereaksi adalah Al dan H2SO4. Zat hasil reaksi ruas kanan, Al2SO4 3 kali dan H2. Koefisien reaksi Al adalah 2, koefisien reaksi H2SO4 adalah 3, koefisien reaksi Al2SO4 3 kali adalah 1, koefisien reaksi H2 adalah 3. Contoh yang pertama. Selanjutnya,
Kita beri contoh yang kedua. Larutan kalsium nitrat direaksikan dengan besi 3 karbonat. Dihasilkan endapan kalsium karbonat dan larutan besi 3 nitrat. Tulis persamaan reaksi dan setarakan. Kemudian tentukan koefisien reaksi masing-masing zat. Oke. Sekarang kalsium nitrat. Nah, kalsium nitrat rumusnya berarti CaNO3 2 kali. Dalam bentuk larutan, berarti Ki atau Agi. Ya, jawab. Nih. Kalsium nitrat adalah CaNO3 2 kali. Karena larutan maka lambangnya adalah Ki. Direaksikan dengan besi 3 karbonat, Fe2CO3 3 kali. Juga dalam bentuk larutan, maka wujudnya adalah Ki. Dihasilkan endapan. Endapan itu berarti padat. Endapan kalsium karbonat, CaCO3 solut, ya, plus ya, dan larutan besi 3 nitrat, FeNO3 3 kali. Sekali lagi, anak-anakku semua yang kami cintai, yang saya cintai, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, selama anak-anak kesulitan atau tidak mau belajar menulis rumus-rumus kimia, maka Anda akan kesulitan di dalam belajar persamaan reaksi kimia. Ya. Nih, ini adalah persamaan reaksinya. Setarakan. Nah, bagaimana cara menyetarakan? Seperti tadi, lihat jumlah atom yang mengalami perubahan jumlah. Ya, oke. Apa yang kamu amati pertama kali yang jumlahnya tidak sama adalah Fe. Fe di ruas kiri ada 2, di ruas kanan hanya 1, hanya Fe saja. Maka Fe yang ruas kanan berarti dikalikan 2. Nah, kita kalikan 2. Oke. Nah, sekarang kalau Fe yang kanan ini sudah dikalikan 2, berarti N-nya, Anda lihat N-nya, NO3 3 kali berarti N-nya 3 kali 2. Berarti N-nya ada 6. Ya, N-nya ada 6. Kemudian kalau N-nya 6 di ruas kanan, N-nya ada 6, 3 kali 2, 6. Maka Anda lihat N yang ada di ruas kiri. Ya. N yang ada di ruas kiri CaNO3 2 kali. Berarti N-nya sudah 2. N-nya sudah 2. Lah supaya 6, maka dikalikan 3. CaNO3 2 kali kalikan 3. Oke, saya ulangi. Ternyata yang Ca dulu. Oke ya. Saya ulangi dari sini tadi. Ya. Dari Fe-nya yang ruas kiri 2, maka yang kanan kita kalikan 2. Oke, sekarang melihatnya masih tetap yang CO3. Fe2CO3 3 kali berarti C-nya dikalikan 3. Nah, maka di sini CaCO3 karena C-nya 1 dikalikan 3. Oke ya, saya ulangi. Berarti C-nya CaCO3 dikalikan 3. Setelah itu baru menyamakan jumlah Ca yang kanan. Ya, jumlah Ca yang kanan. Ya, di sini. Nah, ini Ca yang kanan ya. Ca yang kanan karena Ca-nya yang kanan 3, tadi dikalikan 3, maka CaNO3 2 kali yang kiri dikalikan 3. Oke, saya ulangi. Fe2CO3 3 kali, Fe-nya 2. Karena Fe-nya 2, maka yang kanan FeNO3 3 kali dikalikan 2. Kembali lagi ke Fe2CO3 3 kali. Fe2CO3 3 kali berarti C-nya 3. CO3 3 kali, C-nya 3. Maka CaCO3 karena C-nya 1, maka dikalikan 3. Karena Ca ruas kanan 3, maka Ca ruas kiri juga dikalikan 3. Dengan demikian, maka jumlah N-nya juga akhirnya menjadi 6. Ini N-nya 2 kali 3, 6. N yang kanan, 3 kali 2 juga 6. Yang belum kita samakan apa? O. Coba kita hitung O-nya sama apa tidak. O3 2 kali, berarti 6. 6 kali 3, berarti 18. O3 3 kali, berarti 9. Berarti 9 ditambah ini tadi 18. 9 tambah 18 berarti 27. O yang ruas kiri jumlahnya ada 27. Sekarang O yang kanan. O3 3 kali, berarti 9. O yang kanan. O3 3 kali 9,
9 kali 2, 18. 18 dengan 9 berarti 27. Berarti jumlah O ruas kanan dan jumlah O ruas kiri sama, yaitu sama-sama 27. Dengan demikian, maka koefisien reaksi CaNO3 2 kali berarti 3, koefisien reaksi Fe2CO3 3 kali berarti 1, koefisien reaksi CaCO3 berarti 3, koefisien FeNO3 3 kali berarti 2. Nah, ini. Jadi koefisien reaksi CaNO3 2 kali berarti 3, Fe2CO3 3 kali 1, CaCO3 adalah 3, FeNO3 2 kali adalah 2. Oke. Contoh berikutnya, setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini sudah ada reaksinya, tinggal menyetarakan. Oke. Jadi tidak menulis, tapi karena persamaan reaksinya sudah ada, berarti langsung kita setarakan. Kalau menyetarakan, lihat atom yang mengalami perubahan jumlah. Lihat ruas kiri. C38 plus O2 dihasilkan CO2 plus H2O. C38 itu adalah propana, ya, gas LPG. C3, C-nya ada 3, kanan C-nya hanya 1. Berarti ruas kanan pada CO2 dikalikan 3. Kali 3. Ruas kiri C3H8 hanya 8. Ruas kanan H2O hanya 2. Supaya 8 berarti dikalikan 4. Nah, sekarang O-nya 4H2O berarti O-nya 4. CO2 O-nya 2 kali 3 berarti 6. Berarti O ruas kanan berarti 6 ditambah 4 jadinya 10. Maka ruas kiri ini O2 baru ada 2. Lah supaya 10 maka dikalikan 5. Dengan demikian koefisien C3H8 berarti 1, koefisien O2 adalah 5, koefisien CO2 berarti 3, koefisien H2O adalah 4. Ya, ini. Jadi koefisien reaksi C3H8 adalah 1, O2-nya 5, CO2-nya 3, H2O-nya adalah 4. Contoh berikutnya. Setarakan persamaan reaksi kimia berikut. Ya, sudah ada reaksinya. C5H12 plus O2 dihasilkan CO2 plus H2O. C-nya ruas kiri ada 5. Ruas kanan hanya 1, maka dikalikan 5. H yang kiri ada 12, H yang kanan hanya 2. Supaya 12 berarti H2O dikalikan 6. Kalau H2O dikalikan 6, maka jumlah O-nya ada 6. Kemudian 5CO2, berarti 2 kali 5. O-nya berarti ada 10. 10 tambah 6, berarti 16. Ruas kanan. Ruas kanan O-nya 16. Maka ruas kiri O2 supaya 16, maka dikalikan 8. Berarti koefisien C5H12 adalah 1, koefisien O2 adalah 8, koefisien CO2 adalah 5, dan koefisien H2O adalah 6. Nomor 2. Na2CO3 plus HCl dihasilkan NaCl plus CO2 plus H2O. Lihat yang mengalami perubahan jumlah yang kelihatan jelas. Yang kelihatan jelas adalah Na. Na ruas kiri ada 2, Na ruas kanan hanya 1. Maka pada NaCl dikalikan 2. Kalau NaCl dikalikan 2, maka jumlah Cl-nya menjadi 2 untuk ruas kanan. Sedangkan ruas kiri, Cl-nya pada HCl hanya 1. Supaya 2, maka HCl dikalikan 2. Kalau HCl dikalikan 2, maka jumlahannya menjadi 2. Maka dilihat yang kanan, pada H2O, O hanya berarti sudah 2, berarti tidak perlu dikalikan. Sekarang O-nya, H2O O-nya 1, CO2 O-nya 3, berarti ruas kanan O-nya 3, ruas kiri O-nya sudah 3. Oh, berarti kalau begitu reaksi sudah setara, sudah selesai penyetaraannya. Koefisien Na2CO3 berarti 1, koefisien HCl adalah 2, koefisien NaCl adalah 2, koefisien CO2 adalah 1, koefisien H2O adalah 1. Nomor 3. Aluminium oksida direaksikan dengan asam sulfat, dihasilkan aluminium sulfat dan air. Nah, Al2O3 plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2O. Dilihat yang mengalami perubahan jumlah, yang kelihatan sekali apa. Misalnya Al ruas kiri 2, Al ruas kanan sama-sama 2, sudah. Berarti yang kelihatan tidak sama apa? Yang kelihatan tidak sama adalah S. S pada Al 2SO4 3 kali berarti S-nya ada 3. S-nya ada 3. S yang kiri hanya ada 1.
Maka pada H2SO4 supaya S-nya 3, maka dikalikan 3. Kalau H2SO4 dikalikan 3, maka jumlahannya menjadi 6. Ruas kiri hanya 6. Lah ruas kanan H2O hanya baru 2. Supaya 6, maka pada H2O dikalikan 3. Oke. Nah, yang belum apa? AL-nya sudah sama, kiri 2, kanan 2. S-nya sama, kanan 2, kiri 2. Hanya kiri 6, kanan 6. Yang belum O, kita lihat O-nya. Kalau O-nya sudah sama berarti sudah selesai dan penyetaraan betul. Tapi kalau O-nya tidak sama berarti penyetaraannya salah. Kan begitu. Ya, oke. Kita lihat H2O. 3 H2O berarti O-nya 3. O4 3 kali berarti 12 O-nya. 12 dengan 3 berarti 15. Yang kiri O4 3 kali 12. 12 ditambah O3 berarti 15. O ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Kalau begitu berarti penyetaraan sudah betul. Berarti AL2SO4 3 kali koefisiennya 1. H2SO4 koefisiennya 3. AL2SO4 3 kali koefisiennya 1. Dan H2O koefisiennya 3. Nomor 4. Asam fosfat direaksikan dengan kalsium hidroksida, dihasilkan kalsium fosfat dan air. Lihat atom yang mengalami perubahan jumlah, ya, Anda amati, Anda cermati. Kira-kira mana yang jumlahnya tidak sama antara kiri dan kanan? Yang mengalami perubahan jumlah adalah Ca, kelihatan. Ca ruas kanan ada 3, Ca ruas kiri hanya 1. Maka supaya 3, maka CaOH 2 kali kita kalikan 3. Ya, kita kalikan 3. Setelah Ca sudah sama, maka lihat P. Pada Ca3 PO4 2 kali, P-nya di sini berarti 2. P ruas kanan 2, maka dilihat P ruas kiri pada H3 PO4, P-nya hanya 1. Maka supaya 2 P-nya, maka pada H3 PO4 kita kalikan 2. Sehingga jumlah P-nya menjadi 2. Sekarang H ruas kiri. 2 H3 PO4 berarti hanya 6. 3 kali 2. H3 PO4 berarti 6. Ca 3 CaOH 2 kali. OH 2 kali, H 2 kali berarti 2. Dikalikan 3 berarti 6. Oh berarti kalau begitu H ruas kiri ada 6 ditambah 6. Berarti ada 12. Maka ruas kanan pada H2O supaya 12 hanya, maka pada H2O dikalikan 6. Tinggal O-nya. O ruas kanan berarti 6 H2O itu 6. Kemudian O4 2 kali berarti 8. 8 ditambah 6 berarti 14. O yang ruas kiri. O 2 kali 2 kali 3 berarti 6. Ditambah O4 2 kali berarti 8. 8 ditambah 6 berarti 14. Oh kalau begitu antara O ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Berarti reaksi sudah setara dan penyetaraan selesai. Berarti koefisien H3PO4 adalah 2. Koefisien CaOH 2 kali adalah 3. Koefisien Ca3PO4 2 kali adalah 1. Dan koefisien H2O adalah 6. Contoh yang nomor 5. Kalium fosfat plus asam sulfat dihasilkan kalium sulfat dan asam fosfat. Lihat yang mengalami perubahan jumlah. Ya. K misalnya K ruas kiri K3PO4 berarti K-nya 3. K ruas kanan K2SO4 berarti K-nya 2. K yang kanan 2, K yang kiri 3. Nah supaya sama bagaimana? Ya berarti K yang 2 dikalikan 3 berarti jadinya 6. K ruas kiri yang 3 berarti dikalikan 2. Berarti jadinya K juga 6. Sama-sama 6. Nah, kalau sudah sama-sama 6, maka kita lihat P-nya misalnya. P atau S-nya. Ya. Kita lihat, kalau di sini P-nya ada 2. Maka P yang kanan hanya 1. Maka dikalikan 2. Atau S-nya. S-nya di sini 3. Yang kiri hanya 1. Maka dikalikan 3. Nah, berarti yang P-nya dulu. Berarti P-nya di sini ada 2, maka pada 3PO4 dikalikan 2. Ya. Kemudian S-nya pada K2SO4 S-nya 3, maka pada 2SO4 dikalikan 3. Oke. Dengan demikian, maka koefisien K3PO4 ada 2, koefisien H2SO4 ada 3, koefisien K2SO4 ada 3, koefisien H3PO4 ada 2.
Nomor 6, contoh yang terakhir. Larutan asam fosfat direaksikan dengan besi 3 kromat. Dihasilkan larutan besi 3 fosfat dan larutan asam kromat. Asam fosfat berarti H3PO4. Dengan besi 3 kromat berarti Fe2CrO4 3 kali. Dihasilkan besi 3 fosfat berarti FePO4 dan larutan asam kromat H2CrO4. Sekali lagi anak-anakku, latihan untuk latihan menulis rumus kimia. Kalau Anda tidak mau latihan menulis rumus kimia ya sudah selesai, tidak bisa apa-apa kan begitu. Oke, bagaimana reaksi setaranya? Kita lihat yang mengalami perubahan jumlah. Di sini Fe ruas kiri ada 2. Yang kanan hanya 1, maka yang kanan dikalikan 2. Ya. Kalau kanan FePO4 dikalikan 2, berarti P-nya ada 2. Pada yang kiri P-nya hanya 1, maka dikalikan 2. Atau Anda lihat Fe2CrO4 3 kali, Cr-nya dikalikan 3. Ya, Cr-nya 3. Padahal H2CrO4 hanya 1, maka dikalikan 3. Cr-nya kalikan 3. Tadi P-nya dikalikan 2, ya, maka jumlah P-nya ada 2, maka yang ruas kiri H3PO4 juga dikalikan 2. Selesai. Berarti koefisien H3PO4 2, koefisien Fe2CrO4 3 kali adalah 1, koefisien FePO4 adalah 2, dan koefisien H2CrO4 adalah 3. Nah, demikianlah anak-anakku untuk daring kali ini tentang persamaan reaksi kimia dan penyetaraannya. Semoga anak-anakku bisa memahami, dan ini ada tugas untuk latihan. Yang pertama adalah tulis persamaan reaksi dan setarakan. Ya. Yang A, logam besi direaksikan dengan larutan asam sulfat, dihasilkan larutan besi 3 sulfat dan gas hidrogen. Yang kedua, ke dalam larutan asam sulfida dimasukkan larutan perak nitrat sehingga terjadi reaksi dan dihasilkan endapan perak sulfida dan larutan asam nitrat. Yang kedua, setarakan persamaan reaksi kimianya. Ini sudah ada reaksi kimianya, tinggal menyetarakan. Kalau yang atas, nomor 1, ditulis persamaan reaksinya dan disetarakan. Ya. Ini ada A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6. Ya, 6. Ini tiap-tiap option nanti nilainya ada 10 atau 1. Sehingga kalau ada 6 berarti ada 60 gitu. Kemudian di sini masing-masing ada 2 karena menulis dan menyetarakan ya. Karena ada 2 berarti ada 4. Sehingga 4 kalau kita tambah 6 ada 10 atau ada 100 ya. Demikianlah anak-anakku semuanya untuk daring kali ini. Pahami, cermati. Kalau memang belum jelas silahkan ditanyakan. Tugasnya dikerjakan sebaik mungkin. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk videonya dilihat, dicermati, dipahami, dan di-like serta di-subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.